Kalau saya sama Gusti itu sebetulnya sekampung, saya sebelah-sebelahan lagi itu. Saya pengen dia dulu tuh, lu nanti lu harus jadi ketum lu. Cuman jangan kayak begini caranya. Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI kembali dilanda kekisruhan meskipun kongres yang dipercepat pada 10 Maret 2020 lalu memilih Alicia Johar sebagai ketua umum. Sejumlah artis dan aktor senior PARFI yang menamakan diri Tim 5 bertekad ingin memurnikan kembali PARFI dengan mengadakan kongres. Tim 5 PARFI terdiri dari Sultan Saladin sebagai pembina, Mutiara Sani sebagai ketua, Dr. Saiful Amri sebagai wakil ketua, Agus Wibowo sekretaris, dan Yana Akhbari sebagai bendahara. Didampingi pengacara Hasanuddin Nasution Sarjana Hukum, Tim 5 PARFI mengadakan jumpa pers terkait rencana dan kronologi tersebut pada Kamis siang 25 November 2021. Hari ini kita akan menjelaskan yang pertama adalah masalah kronologis terjadinya Kongres 16 di Lombok yang akan disampaikan nanti Abah sama Bang Saladin dan Bang Akbar. Untuk itu saya minta untuk Bang. Kalau saya sama Gusti itu sebetulnya sekampung, saya sebelah-sebelahan lagi itu. Saya pengen dia dulu tuh, lu nanti lu harus jadi ketum lu. Cuman jangan kayak begini caranya. Gitu loh. Malu-maluin orang kampung, mau nggak? Bener, betul-betul malu. Coba tanya yang lain-lain gitu, ya kan? Dan dia, keberadaan dia di situ, dia kan kemarin di PARFI 56, kok tiba-tiba ke situ? Bagaimana caranya kan gitu? Sebetulnya itu bukan kita tidak mau permasalahkan ya. Ya artisnya tetap artis lah, dia aktor juga kita tahu gini. Ada, tapi nggak tahu kita misinya apa. Kalau misinya untuk kebaikan, mempersatukan. Oke, ya kan? Nah, cuman caranya tadi jangan melanggar-langgar aturan yang ada. Kan kita punya aturan main, ya kan? Itu aja sebetulnya. Banyak teman-teman kita yang lain ini yang sebetulnya pengen sekali ya untuk ke depan ini, yang muda-muda terutama untuk jadi ketua. Bergabung, mungkin bukan ketua aja ya, jadi salah satu dari pengurus gitu kan. Ada satu aktor senior kita dulu itu yang terkenal lah, orangnya botak-botak, mungkin kenal ya kan. Dia bilang apa? Sebetulnya anggota PARFI itu cukup 200 orang aja dah katanya. Tapi betul-betul dia tuh seorang pemain, seorang artis katanya gitu. Jangan kayak nggak kebanyakan gini kan, gimana ini kan gitu. Nah masalah nanti masalah keanggotaan daerah-daerah itu kita buat lagi tersendiri anunya di ADART ya kan. Jadi mereka tuh kenapa tidak mau hadir dalam kongres-kongres PARFI yang punya nama-nama besar itu? Nah ini kan jadi pertanyaan kita juga. Waktu saya lihat kita kongres di Lombok ya, itu kita lihat antusiasnya masyarakat itu ya. Tapi 90% tuh orang-orang yang nggak punya nama yang ke sana itu. Nama dari lahir sih ada gitu ya, yang populer ya nggak ada itu. Yang saya atur paling 50 orang. Ah itu udah banyak itu, udah banyak itu. Udah banyak. Yang lain itu. Jadi memang perlu daerah itu. Kenapa antusias daerah? Coba tanya ke daerah sekarang, dia kenal nggak KFT, kenal nggak PPFI, kenal nggak ini itu segala macam, ya kan? Orang taunya PARFI.
Ini yang harus kita jaga. Kita kembalikan Parvi ke pemiliknya, kira-kira begitu. Saya pribadi sebagai anggota lama, anggota biasa di Parvi, punya kegelisahan tersendiri. Saya tidak lagi pernah melihat Parvi di masa lalu, di mana Parvi di masa lalu di mata saya itu punya aura kehormatan tersendiri dan sangat disegani oleh organisasi perfilman lain. Itu kesan yang saya dapat dulu. Saya coba pelajari dari hari ke hari, di mana saya sempat diminta kemarin itu jadi sekjen. Setelah 3 bulan saya tinggalkan, mengundurkan diri dengan resmi. Itu di situ baru saya ketahui bagaimana cara orang bekerja memanfaatkan organisasi. Bukan organisasi itu dimanfaatkan untuk orang banyak. Itu satu. Kecuali organisasi dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Di masa lalu itu saya nggak lihat. Bagaimanapun dulu itu saya tidak terlalu aktif di Parvi, walaupun ada beberapa kali ya Bung Aspar ya, saya ini ikut di Kuningan zaman Ratno, zaman sebelum apa Mas Ratno ya. Mas Ratno. Pakai kita bikin pentas. Iya, kita bikin pentas dulu di apa? Gedung Kesenian Jakarta. Pada saat itu saya masih rasakan sisa dari kepemimpinan Soekarno M. Nur, kepemimpinan ke depannya sampai ke batas awal Ratno Timur, awal ya, kalau buat saya awal. Nah, kenapa tadi saya udah katakan, saya mencoba mempelajari orang-orang yang ada di dalam. Memanfaatkan organisasi Parvi untuk keuntungan pribadi sampai detik ini. Saya coba merenung, dan kawan-kawan saya ini juga tahu betul saya gelisah terhadap itu, karena beberapa kali kami mencoba untuk mendobrak, tapi tidak pernah berhasil, mungkin karena keberangkatan kami itu belum pas waktu itu. Baru terus terang, baru kami setelah ketemu dengan Bang Nasution, saya percaya betul waktu itu sama Bang Nasution, saya paksakan untuk saya seret bersama kawan-kawan ini untuk mencoba melihat masalah Parvi. Karena saya tahu Bang Nas ini 20 tahun jadi sekjen Peradi, pasti sangat mengerti organisasi, sangat paham soal hukum. Itu makanya betul-betul kami minta, ini tadi saya baru ngomong sama Bang Nas, ini kita udah kontrak batin, jadi tolong kita sama-sama membenahi. Itu cita-citanya, tanpa keinginan duduk di satu posisi, tidak. Yang kami inginkan Parvi ke depan itu dipimpin oleh anak-anak muda yang memang layak duduk di situ. Itu impian kami, baik saya, Sultan Saladin, Bang Aspar, kami Mas Ago sama Saiful sama Mbak Yana. Itu omong-omongan kami itu begitu. Jadi bukan karena kami ingin duduk ke depan, tidak sama sekali. Cukup kami di belakang, saya sudah tua. Tapi alhamdulillah Tuhan itu masih memberi kesehatan dan semangat untuk saya. Bagaimanapun Parvi di mata saya itu dunia saya, dunia suami saya. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang mungkin tidak begitu besar artinya, tapi punya nilai. Lahir seperti apa yang dikatakan Bung Saiful tadi, tim Patriot ya. Ini sebetulnya lahir dari 2-3 orang ngobrol-ngobrol karena kegelisahan, berpikir ini bagaimana masalah Parvi. Semua sudah seperti masing-masing mencari jalan sendiri, bikin aturan sendiri.
Dari 2-3 orang ini mulai bicara siapa ya yang pikirannya sama dengan kita. Kemudian saya dipanggil oleh, nggak tahu siapa yang nyuruh tuh, Saladin sama nggak tahu lah. Tapi nama saya tersebut. Ya alhamdulillah, karena pikiran saya juga sama. Syarat saya waktu itu boleh, Anda udah tahu saya udah kepala 7. Walaupun saya masih pakai sepatu tinggi ya, itu jelas. Alhamdulillah kesehatan diberikan. Nah, semangat yang tersisa ingin saya gabung bersama kawan-kawan, ada Bung Saiful, ada Mas Ago, ada Sultan Saladin, ada Bang Aspar, dan dengan didampingi oleh penasehat hukum kami, Bang Nasution. Saya meminta dari kawan-kawan semua, doakan kami untuk tetap konsisten melaksanakan ini. Kami melihat terutama ada suatu pelanggaran hukum, yaitu perubahan badan hukum dari Persatuan Artis Film Indonesia menjadi Perkumpulan Artis Film Indonesia. Itu satu kesalahan besar. Tanpa kongres. Ya, itu mungkin memakai jalan pintas untuk mendapatkan pengesahan dari Kumham. Nah, itulah yang dijadikan katakanlah tanda kutip senjata untuk menjalankan roda organisasi ini kalau ada yang mempertanyakan. Dan kami justru dianggap melanggar hukumnya. Kami yang dianggap melanggar hukum. Dan kenapa misalnya masih memakai nama saya Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi dan Saudara Saladin sebagai Wakil Ketua Umum Pak Parvi. Itu kan nama yang masuk di dalam surat ke Kumham. Itu tidak akan berubah. Dan sekian tahun kemudian tetap juga ini tidak kadaluarsa. Tidak ada persyaratan batas waktu, itu tidak ada. Jadi setiap ada organisasi artis mau memakai nama Persatuan Artis Film Indonesia, Kumham kasih lihat ini. Pasti kasih lihat ini sudah ada, ini tidak ada lagi ada orang lain, tidak ada orang lain yang berhak selama mereka berdua itu tidak islah. Berdua di sini bukan pribadi ya, bukan pribadi, tapi masing-masing membawa nama organisasi, nama partai. Jadi ya seperti dikatakan oleh saudara Saladin, ialah untuk memurnikan kembali partai ini, menegakkan kembali marwah dari partai ini. Nah, barulah bisa bekerja kalau memang sudah sah. Ya puluhan tahun saya dari partai ini, mulai aktif sebagai pengurus pada tahun 72, masih Ibu Sophia Widewati itu masih saya di cabang Makassar, kemudian saya ketua 2 periode di cabang Sulawesi Selatan, baru pindah ke sini jadi ketua 1, kemudian menjadi wakil ketua umum, dan seterusnya DPO mulai zaman Epa Rusdiana, siapa namanya, Jenny Rahman, sampai ke ya tetap DPO, jadi selalu DPO. Ya, andai kata memang ada lembaga di parkirnya ada lembaga jongkok, ya masuklah saya jongkok. Yang gitu. Ya. Tapi ya itu semangat kami tetap ada. Yang ada ialah semangat. Semangat itulah yang membuat kami bukan turun ya, kembali berada di dalam lingkaran kegiatan atau pergolakan dari organisasi ini. Kita ingin Parvi itu hidup kembali, walaupun dengan situasi perfilman dan situasi sekarang ini. Bahwa ini Parvi ini organisasi profesi. Artis film, bintang film, aktor film, bukan aktor sinetron, bukan aktor-aktor artis-artis YouTube. Kalau sinetron kan sudah ada, ya kan? Siapa itu? Arsi. Ya. Bentar lagi artis YouTube, ya kan? Jadi ini kita mau murnikan lagi nih. Jadi ini bintang film sampai kapanpun akan tetap ada. Cuman mungkin sekarang ini lagi agak sedikit
menurun ya, Menurun. kondisi dan semuanya begitu. Lagi COVID. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini, kalau saya melihatnya itu di Kuningan sekarang ini, saya prihatinnya itu teman-teman itu, adik-adik itu semua itu kok tiba-tiba bisa jadi pengurus, bisa jadi AB, bisa jadi ini itu segala macam gitu loh. Ini gimana ceritanya kan gitu. Mestinya Bu teman itu menanyakan mereka itu, lu dari mana lu? Rekam jejak lu siapa nih? Begitu kan? Dari mana bisa begini. Nah, kita sebetulnya tidak mau membuat malu orang nih, nah, ya kan? Nggak mau, ya kan? Tapi pada kesempatan ini kita harus kedepankan ini, ya kan? Rekam jejak. Jadi nanti di kongres akan datang itu akan betul-betul kita seleksi lagi, kita inventarisasi semuanya mereka itu siapa ini, siapa yang berhak ikut kongres, siapa yang tidak, siapa yang itu. Nah, itu saya ya, keinginan nih. Kenapa? Kalau ingin Parvi ini berwibawa, punya marwah, ya kan? Itu paling penting. Yang berikutnya ya nanti aja. Nah, di Parvi ini nggak ada undang-undang menurut saya, yang pernah saya baca. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya kenapa diberikan izin oleh AHU, nggak ada alasan dia untuk menolak juga, karena ini adalah secara hukum perkumpulan atau organisasi yang harus dianggap berbeda nama. Saya nggak tahu kalau berbeda fungsi ya, tapi berbeda namanya. Tadi Pak Aspar bilang yang ada itu adalah yang didirikan sejak lama itu adalah PB Parvi, Persatuan Pengurus Besar Artis Film Indonesia, bukan perkumpulan. Jadi saya harus mengatakan secara hukum ini adalah dua nama dan organisasi yang berbeda sama sekali. Mungkin itu. Sementara itu, Gusti Randa selaku Sekjen Parvi di kepengurusan Ketua Umum Alicia Johar menanggapi aksi Tim 5 melalui video call sebagai berikut. Karena untuk Parvi sebetulnya kita nggak menganggap Parvi lain itu hanya sebagai koleha. Misalnya Parvi 56 ya itu kolehanya Parvi. Kalau ada Parvi Patriot ya itu juga nanti kolehanya Parvi. Karena kan kalau kita lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 huruf C itu kan kebebasan ya, kebebasan orang berserikat dan berkumpul, ya boleh-boleh aja. Membuat Parvi 2021, 2022, Parvi 2000, Parvi 90, ya boleh-boleh aja, ada masalah. Jadi kita sebetulnya nggak memikirkan itu. Poin berikutnya tentang somasi mereka. Jadi memang 22 November kemarin kita dapat surat somasi. Yang pertama kita mentertawakan dulu. Bagaimana mungkin ada orang mensomasi Parvi, yang disomasi Parvinya juga. Ini bagaimana sih? Kan harusnya kan dia Parvi Patriot misalnya. Kalau dia Parvi Patriot punya kop surat mensomasi Parvi Kuningan. Oh, ini enggak, kop suratnya Parvi, alamatnya Kuningan, mensomasi Parvi Kuningan. Ini siapa? Jadi legal standing siapanya itu harus tahu dulu. Poin berikutnya ketika kita mempelajari siapa sih mereka. Kalau secara pribadi kita kenal lah dengan Sultan Saladin, kita kenal dengan Aspar, tapi predikat S sebagai apa itu kan kita nggak tahu. Oh ternyata mereka adalah wakil ketua umum tahun 2017 misalnya si Sultan Saladin. Aspar Paturusi adalah DPO tahun 2017. Ya artinya secara legal standing mereka nggak punya apa. Jadi nggak perlu kita kita pikirkan ya tentang somasi. Poin berikutnya adalah apa yang di temanya. Temanya adalah dia mengangkat surat Kumham 2017 untuk melakukan islah. Islah dari siapa ke siapa pun tidak dijelaskan. Artinya ini salah alamat ya, salah alamat sehingga dia mau mensomasi siapa. Kan gitu. Kan surat Kumham 2017 itu surat yang diberikan
oleh Kumham kepada Sultan Saladin untuk melakukan islah. Islah dengan siapa? Gitu. Ya. Poin berikutnya yang kita persoalkan dan kita somasi balik adalah pemakaian logo parti. Siapapun, nggak harus si Parti Patriot, nggak harus Aspar atau Sultan Saladin, siapapun memakai logo parti pasti kita somasi. Kenapa? Karena secara legal standing kita sudah punya, badan hukum kita sudah punya, dan logo itu sudah kita patenkan. Ada SK Kumhamnya, paten surat. Nah, barang siapa yang memakai logo tanpa izin dari pemiliknya, tentu itu pelanggaran hukum. Nah, itu yang kita jawab tuh. Maka hari Senin kita akan melakukan somasi terakhir hari Senin, dan langsung kita melakukan pertama gugatan bisa gugatan merek di Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat tentu. Yang kedua, kita juga akan melakukan gugatan terhadap mereka-mereka, karena mereka-mereka ini berpotensi membuat suasana masyarakat perfilman sudah baik, tapi timbul lagi. Ini kan lucu. Orang film sudah baik-baik semuanya, bahkan kita segera ingin menyongsong Kongres BPI, kok malah persoalan-persoalan yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu itu udah mati, sudah diangkat-angkat lagi. Ini perlu ada pelajaran buat mereka yang mungkin dulu-dulu tidak pernah kita kejar secara hukum, sekarang kita kejar secara hukum. Itu akan ada gugatan perdata lagi, perbuatan melawan hukum, sekaligus kita membuat laporan kepolisian di Mabes Polri karena parti kami sudah mempunyai akta kerjasama khususnya kepada Kadif Humas Mabes Polri Pak Argo Yuwono. Memang dalam janjinya bila mana ada orang pihak-pihak yang masih mengganggu parti yang sudah punya badan hukum yang ketuanya Alicia Johar dan sekretaris hukumnya saya, segera diproses. Jadi memang kita ingin memproses ini semuanya agar menjadi pembelajaran. Karena kalau tidak, nanti ada lagi parti-parti yang lain.